Pada waktu itu hari Sabat itu hari apa lah? Hari Minggu enggak sih? Dia sempat jalan di ladang gandum karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Mulai itu berkatalah orang Farisi kepadanya, dia telah melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi jawabnya kepadanya, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan ketika orang-orang mengikutinya lapar? Bagaimana yang masuk ke dalam rumah Allah dan mau bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikuti atau kecuali oleh iman-iman. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat iman-iman melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sama maksudnya itu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ada belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Maksudnya sebentar gini. Yang Tuhan kehendaki itu belas kasihan. Jadi kalau aku berdosa, ya dia kehendaki itu aku tuh berbelas kasih kepada aku. Dan kalau semisal bukan persembahan ya, kalau semisal persembahan banyak, tapi di dalam hati kau belum memaafkan, Tuhan tidak menginginkan itu dan kamu tidak menghukum orang yang tak bersalah. Ya, misalnya aku tak bersalah nih, aku nggak salah apa, tapi kau hukum, kau udah dibenci Tuhan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Siapa anak manusia Tuhan dari hari Sabat itu? Ya Tuhan Yesus. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah, buntung lah. Maka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang yang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Jahatnya salah. Apa kata Yesus? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu punya seekor domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, jika ia menangkap dan mengeluarkannya? Iyalah. Ya kalau dibiarkan, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Manusia itu jauh lebih berharga dari ciptaan yang lain. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Orang itu pun mengulurkan tangannya, maka tiga tangannya menjadi satu tangannya orang lain. Lalu keluar orang pada situ dan membuat rencana untuk membunuh dia. Kenapa lah coba orang Farisi membuat rencana untuk membunuh dia? Kalau Tuhan ini hanya menyembuhkan orang yang tangannya nggak berfungsi satu lagi, disembuhkannya pada hari Sabat. Hari Sabat ini kan hari suci, di mana itu adalah ya berhenti, karena memang kan hari ketujuh kan hari beristirahat kan, nggak boleh satu orang pun bekerja. Bahkan hal baik aja pun nggak boleh, itulah orang Farisi berkata membuat rencana untuk membunuhnya. Ya pandangan orang Farisi itu agamawi, perbuatan Tuhan melanggar hari Sabat berarti merusak perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Makanya dibunuh. Baru apa kata Tuhan? Salah penafsirannya ini. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkirkan dari sana. Banyak orang. Nah karena tahu mereka kan Tuhan tahu kan kedalaman isi hati seorang. Tanpa mereka tahu, mereka bilang, ucapkan, ya Tuhan tahu rencana orang Farisi untuk membunuh dan membinasakannya. Tapi kata Yesus, katalah, menyingkirlah dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melanggar mereka, memberitahukan siapa dia. Supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apalah firman? Lihatlah itu hamba yang kupilih, yang kukasihi. Matius berapa ini? Matius 12 ayat 18. Matius 13 ayat 18. Apa katanya? Tapi tidak melihat berbagilah mak. Hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan. Kepada siapa jiwa Tuhan berkenan? Itu yang dikasihi dan yang dipilih. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Kata siapa? Kepada hamba yang dipilih itu. Dan ia akan menyatakan kepada bangsa. Ia tidak akan berbantah-bantah, tidak akan berteriak, dan orangnya tidak akan mendengar suaranya jalan-jalan. Bulu yang patah atau kulit tidak akan diputuskannya. Nah, makanya bulu yang terkulit tidak akan dipatahkannya. Semua yang tak buruk tidak akan diperdagangkan. Dia jadikan indah dan sungguh sangat berarti. Sampai menjadi kaku. Dan nyala bangsa-bangsa akan berharap. Kemudian di bawahnya lah Yesus ke seorang yang kerasukan setan. Puncak penolakan Yesus ya ini. Orang buta bisu lalu menyembuhkannya. Si bisu berkata-kata dan melihat. Si bisu berkata-kata, si buta melihat. Maka tajuklah sekalian orang banyak itu. Katanya, ya ini agaknya. Kan masih meragukan kata agaknya anak Daud. Tapi ketika orang Farisi mendengar, mereka berkata, dengan Beelzebul berpimpin setan dan mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi untuk melawan diri sendiri. Bagaimana kerajaan dapat bertahan?
Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapa pengikutnya aku mengusir, karena itu mereka yang akan menjadi hakim. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, jika ada seseorang nih, nggak cuma Tuhan Yesus, orang yang dipilih Tuhan lah, mengusir setan dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadanya. Jadi kalau aku nih berhasil bisa mengusir setan, ataupun aku bisa mengusir setan diriku, ya kerajaan Allah datang padaku. Atau bagaimana kok orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas hartanya dengan apabila diikat dahulu orang kuat itu. Ya, misalnya orang kuat itu sudah diikat barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Karena itu aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat kalau aku menghujat manusia, menghujat aku diampuni. Tapi kalau aku menghujat Roh Kudus, kayak dosa besar itulah penghujatan untuk Allah akan Roh Kudus, ya akan tidak akan diampuni. Apabila seorang menghujat sesuatu menentang anak manusia, ya diampuni, tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ya misal nih aku menghujat anak manusia, aku kan diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, apa ya, tidak akan diampuni. Dunia ini tidak diampuni, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dunia yang akan datang siapa? Surga itu, kekekalan itu. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan, itulah Matius berapa itu? Matius 21:33. Hai kamu keturunan luar berbisa, bagaimana kamu dapat mengucap hal-hal yang baik? Itu perkataan Tuhan, sedangkan kamu sendiri jahat. Ya bagaimana kamu menegur kasih gitulah, sedangkan berbuat itu jahat. Ya kamu itu sama seperti ya yang diucapkan mulut itu mulut dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pembenaran yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari pembenaran yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan oleh setiap kata yang sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nanti dalam tahun yang kedua kalinya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda dari engkau. Tapi jawabnya mereka, angkatlah yang jahat dan tidak setia untuk satu tanda. Tapi kepada mereka yang tidak akan diberikan tanda selain Nabi Yunus. Sebab Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Maksudnya Tuhan Yesus 3 hari 3 malam di rahim bumi. Rahim bumi maksudnya dunia orang mati. Bagian penyiksaan. Apa kata ya? Bagian penghiburan. Baru kalau yang kedua itu Firdaus, bagian tempat yang Tuhan kunjungi bersama penyamu. Berada selamat setelah mereka mati dan sekali salib. Jadi rahim bumi bagian bawah bumi, dunia orang mati. Firdaus adalah istilah yang bersinonim, lawan kata dari dunia orang mati telah mengacu kepada tempat Tuhan diam selama 3 hari 3 malam setelah ia mati sebelum dia bangkit. Pada hari ketiga dia bangkit dan telah mati. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang zaman ini. Ini akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi mendapati rumah itu kosong, bersih, tersabun, terapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia, mereka masuk di situ. Nah, roh jahat itu akan datang. Tapi ingat, Roh Kudus yang Tuhan kasih itu 70 kali 7 ekstra lebih kuat dari roh jahat itu. Keadaan itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga orang akan berlaku atas orang-orang yang jahat itu. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang yang membawanya itu, ibunya dan saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Lalu seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ya ibuku? Siapa saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa yang melakukan apa kata Tuhan? Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku. Nah, kalau aku ini melakukan kehendak Bapa di surga, Tuhan Yesus menganggap aku saudaranya, laki-laki dan saudara perempuan. Bagi laki-laki, bagi perempuan, saudara perempuan dan ibuku. Dan saudara perempuan dan ibuku. Ini melakukan maksudnya segala memutuskan hubungan dengan
Apa kehendak Bapa di surga? Mengasihi, melayani. Makanya kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, pikirmu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ayo kehendak Bapa di surga. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu. Nah, Yesus keluar dari rumah dan tepi danau. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kata ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan makan sampai habis. Ini contohnya itu kayak orang yang pergi gereja, ditaburlah benih itu. Tapi setelah pulang, ada permasalahan. Dihimpitnya, itu burung itu menandakan kayak orang, ya itulah, dikasih Tuhan cobaan, dia habislah. Firman Tuhan itu nggak melekat di hatinya. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu. Nah, itu orang yang mendengar firman Tuhan, tapi kehempitan kenikmatan dunia ini buat dia itu menjadi benih itu tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, sudah matahari terbit, layulah tanaman itu menjadi kering karena tidak terakar. Jadi orang yang hanya mendengar firman Tuhan, melakukannya, ya firman itu tidak berakar dalam hatinya dan tidak bertumbuh. Sebenarnya jadi disemak duri. Lalu makin besarlah semak itu sampai mati. Kenikmatan itu semak duri bisa dikatakan kenikmatan dunia ini dihimpitnya lah sampai mati lah, sehingga benih itu nggak tumbuh. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, itu tanah yang subur. Ada yang 100 kali lipat, nah ada yang 60 kali lipat, dan nanti 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Kemudian datanglah murid-muridnya yang berkata kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Kepada si murid Tuhan Yesus dikasih rahasia untuk kerajaan surga, tapi untuk mereka tidak. Wajar sih, kayak orang NASA aja udah pergi. Orang itu udah naik ke angkasa, dia bisa menciptakan rakyat, mereka nggak bisa lewat kerajaan surga kan? Hanya menengok bumi, bulan, luar angkasa, Bima Sakti. Nah, raja kerajaan surga itu menggunakan perumpamaan untuk mewahyukan hal kerajaan. Rahasia bagi orang-orang Yahudi yang menentang dan menolak, sehingga mereka tidak bisa mengerti dari raja segala hal yang mengenai kerajaan. Hanya pikiran di dalam hati yang taat yang dapat memahami rahasianya. Jadi orang-orang yang tahu rahasia kerajaan surga itu hanya harus memiliki hati yang taat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, aku setuju sih dengan pendapat Timbang Tuhan itu. Kenapa orang yang jahat sebelah kiri Tuhan Yesus itu diselamatkan kan? Karena kan itu dia berkata ya, jika engkau kembali sebagai raja, ingatlah aku, Tuhan, katanya kan. Dan janganlah kiranya engkau meninggalkanku, kata itu. So kata ya, hari ini engkau akan bersama-sama aku di tanah Firdaus. Tuhan menyalahkan dia itu, ya pastilah. Dia pada saat kalau tahu Tuhan Yesus pada zaman itu, hanya dia yang tahu tujuan utama Allah datang ke dunia itu ya untuk menyatakan kerajaan Allah. Makanya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia tahu Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kerajaannya, makanya dia diselamatkan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka tidak melihat, mereka sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kenapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan? Supaya sekalipun nih ada orang yang melihat, mereka itu tidak akan mendengar. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, nggak ngerti dia apa kata Tuhan. Jadi pada mereka kenapa nubuat Yesaya itu untuk apa tujuannya? Supaya nubuat Yesaya itu yang berbunyi, kamu akan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat namun tidak memahami, sebab hati bangsa ini menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Baik, berarti ini juga sama lah ya, sama orang yang nggak percaya itu. Tuhan mungkin memberi dia kekayaan, memberikan kenyamanan. Ya, Tuhan juga mengizinkan telinganya tidak mau mendengar, matanya juga tertutup, dan juga ya Tuhan udah mewahyukan, ya itu pasti terjadi pada zaman ini juga. Dan sekalipun mendengar, tidak mendengar, sekalipun melihat, sekalipun mendengar tidak, dan telinganya mengerti dengan hatinya tidak, lalu berdoa aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Aku berbahagia nih, mataku berbahagia, telingaku berbahagia karena aku melihat kerajaan surga yang berkatakan Tuhan Yesus dan mendengar. Setelah aku mendengar, aku mengerti ada sebuah ide, aku kaitkan dengan khotbah adalah ide gagasan, aku berbahagia.
karena aku sudah menikmati kerajaan surga itu dalam hatiku. Sesungguhnya aku berkata kepada banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Nah, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Apa yang mereka lihat sehingga para nabi dan orang benar tidak melihat, yaitu kerajaan surga. Tapi itulah, tetapi tidak melihat, tidak mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perempuan penawar itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengerti, datanglah si jahat. Ada orang nih, didengar tentang kerajaan surga, tapi datanglah si jahat. Ada pencobaan, merampas ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang tabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ia seorang yang mendengar firman Tuhan, segera menerima dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, pencobaan, penganiayaan karena firman itu, orang itu pun murtad. Ya wajar banyak orang yang murtad. Ya kalau misalnya, aku nggak mau sih. Ini kan pilihan, Tuhan ngasih pilihan kan. Kamu mau jadi penabur yang pertama kah, kedua kah, atau ditabur yang ketiga di semak duri. Orang yang menabur itu lalu kekhawatiran dunia nih. Kalau aku khawatir terus tipu daya kekayaan, aku pengen kaya, nggak ngerti firman. Itu kan mengikir dan berbuah nih. Banyak kan orang yang bisa juga contoh orang yang bunuh diri, dia nggak tahu tujuan hidupnya. Ini orang-orang seperti ini akan mengalami kekhawatiran yang sangat luar biasa dan dia akan apa? Tidak berbuah, bahkan mohon maaf, orang yang udah mendapatkan kekayaan dunia ini tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan ya karena harta itu tidak kebahagiaan. Mereka itu ya akan murtad dan juga binasa. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menggempit ya tidak berbuah. Itu kan semua pilihan. Aku lebih suka pilihan kelima, ditabur di tanah yang baik. Nah, ialah orang yang mendengar firman itu, didengar firman itu, dimengerti, dengar firman, dimengerti, diulang, direnungkan setiap hari. Berbuahlah. Aku pasti kalau Tuhan bilang berbuah 100 kali lipat. Nah, aku pasti berbuah 100 kali lipat. Dan 60 kali lipat. Atau bahkan 100 juta kali lipat. Makanya tadi ada dibilang kan, ya jika orang 60 tahun di dunia ini, tapi selama di dunia ini membuat dosa, membenci, memfitnah, nggak usah ada membunuh. Nah, dia tuh selama 1000 juta tahun, selamanya kan berada di dalam api kekal itu. Ya wajar, karena Tuhan adil. Adil dan makanya dibilang keadilannya dinyatakan kepada semua orang, tapi kemurahan hatinya karena Tuhan itu adil dan bermurah hati, dia bermurah hati kepada siapa dia mau ngasih. Makanya dikatakan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu semua orang yang menabur benih baik ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur datanglah musuh yang menabur benih lalang di tanah gandum itu. Nah, arti katanya waktu pada saat tidur datanglah si jahat, si iblis lah, ditaburlah benih lalang di ladangnya. Lalang itu kan semua kayak ada seorang menabur padi, ditabur bibit padi. Ya aku seorang petani ngerti lah, bibit padi ditanam. Pada saat aku nggak rajin membersihkan, membaboi, ngambil keong, ngambil padi yang nggak ada tunasnya, padi yang nggak ada buahnya, ya dia kan nggak akan berbuah. Tapi ingat di akhir zaman, nanti akhir zaman itu ya disitulah kalau udah meninggal, disitulah semua perbuatan akan kau pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Nah, gandum itu ibaratkan orang benar tumbuh. Tuhan izinkan nih orang benar tumbuh sama orang yang lalang ini, orang jahat ini tumbuh. Sama-sama tumbuh lah mereka berdua. Lalu datang hamba-hamba pemilik ladang itu. Pemilik ladang ini kita anggaplah itu Tuhan Yesus. Kepada dia berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Jadi, dari manakah lalang itu? Iya dong. Dia bertanya dong. Aku nih menabur benih padi, kok bisa ada lalang? Kok ada lapung gitu lah, jawab Tuhan itu. Seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kamu pergi mencabut lalang itu? Ya aku suruh mau lah. Tapi ia berkata, jangan, sebab mereka gandum itu ikut. Oh iya. Iya sih, kalau dia dekat tumbuh, kalau aku mencabutnya. Tapi ia berkata, janganlah, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai, sampai matang padinya. Pada waktu itu aku akan
berkata kepada para penuh itu, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kan cuman ini dikumpulkan, cuman bulirnya, cuman buahnya. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan hal lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu memang biji sawi diambil dan ditaburkan di orang di ladang. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji. Ya, biji sawi itu biji ini gak sih? Biji sawi itu lebih kecil daripada biji lainnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi bila tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayur yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung darah datang besar dan macam-macam. Itu sama artinya, ya kalau orang menanam tekun, orang pelayan pun datang kepadanya untuk apa? Untuk bersarang di cabang-cabangnya. Yang sama kayak orang, kalau orang bermanfaat dia pasti datang kepadanya. Dia itu sebagai sumber hayat. Pokoknya nanti kalau kau tuh berhasil, kau tuh bakal dicari orang, kau tuh bakal disenangi orang, dibutuhkan, diperlukan gitulah. Itulah seumpama kerajaan. Jadi kerajaan surga itu ya harus terjun juga di dunia ini. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama bagi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Ya gitu, maksudnya apa? Untuk mengembangkan kue kan. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Kenapa dalam perumpamaan? Kayak biar tergerak kata Nabi Yesaya. Sekalipun dia mendengar, dia tidak akan mengerti. Sekalipun dia melihat, sekalipun dia mendengar, dia tidak akan mengerti. Sekalipun melihat, dia tidak akan melihat. Kaitannya Yesus membuat dalam perumpamaan, bukan supaya mengerti. Hanya orang tertentu yang tahu perumpamaan, supaya digenapi firman yang disampaikan kan. Aku mau membuka mulutku, menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kan sengaja bikin perumpamaan, karena apa? Dia pengen menyembunyikan dan dia pengen mengucapkan. Buka mulutnya itu ya aku pasti hanya untuk orang yang Tuhan pilih. Ya lainnya Tuhan nggak pilih. Tersembunyi sejak dunia dijadikan. Berarti ini kan katanya kerajaan dipilih oleh Allah sebelumnya dijadikan. Tetapi rahasia kerajaan tersembunyi sejak dunia dijadikan. Hanya orang tertentu, hanya orang yang Tuhan pilih lah yang tahu tentang kerajaan surga itu. Kayak wah itulah. Kalau itu banyak penyekapan surgawi kan, penyekapan rahasia Allah. Waktu Yohanes Patmos. Sesuai itu Yesus meninggalkan orang banyak. Itu lalu pulang. Murid-muridnya datang berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang ladang itu. Ia menjawab. Nah, kepada muridnya dijelaskan secara detail. Ia menjawab, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan tetap. Sedangkan ladang itu anak jahat si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ya di akhir zaman, para penuai itu malaikat. Ya, aku izin ya Tuhan. Ya itu sama kayak aku ini. Tuhan menabur benih. Yang jadi Tuhannya ladang ialah dunia. Ya ingatlah, ladang ini milik Tuhan. Benih yang baik itu adalah anak kerajaan, sedangkan lalang anak yang si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai di akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dibakar dalam api. Ya iyalah. Tengoklah, akar jerami, batang-batang padi yang enggak ada buahnya kan dibakar juga. Itu juga lah orang yang si jahat. Di dalam api, kemudian juga di akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat itu. Pokoknya anak kerajaan Allah, gandum itu, bulir-bulir gandum pasti akan dimasukkan kan. Itulah yang dimakannya. Hal kalian suka sama Marta. Ditolaknya lah. Baru apa katanya? Mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Ya iyalah. Kalau nggak percaya ngapain buat mujizat di situ banyak-banyak. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus ke Herodes. Adalah. Iya, udah tahenya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus. Itu transfigurasi. Dia menyebut Nabi Elia. Mereka membicarakan tentang kematiannya. Ini nggak kata itu. Ini. Kata, hai kamu yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku akan tinggal bersamamu?
Elia sudah datang mengenal dia, melempar laku. Baru Elia datang dan memuliakan segala sesuatu. Baru katanya, kenapa? Jangan kamu ceritakan berita itu kepada siapapun sebelum anak manusia dibangkitkan dari orang mati. Percakapan mereka tentang kematian Tuhan Yesus lah. Itu siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Itu siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi sama seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Merendahkan diri. Anak kecil kan tergolong merendahkan diri kan. Nah, sama kayak si Gita lah. Si Gita itu dia yang terbesar dalam kerajaan surga karena dia pasti tuh apa dibilang dia pasti menuruti. Dia juga pasti akan taat. Dia terbesar dalam kerajaan surga. Apa saja yang menyambut seorang anak. Kalau aku menyambut si Gita, berarti aku juga menyambut nama Bapa yang menyambut aku. Berarti aku juga menyambut Tuhan Yesus. Tapi siapa saya yang menyebabkan salah satu nih? Kalau aku nih, ada orang menyesatkan orang percaya itu, konsekuensinya itu besar. Kayak dia bilang, di mana juga aku berbuat hal-hal yang dikehendaki Allah Bapa itu kan mengasihi, berbelas kasih. Terus apa katanya? Dengan segenap hati, mengampuni dengan segenap hati. Segenap hati berarti tidak ada kebencian lagi, tidak mengingat kesalahannya lagi. Baru katanya, pencobaan lebih lanjut. Lalu datanglah orang-orang Farisi kepada mencobai dia. Maka bertanya, apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, jika kamu membaca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Baru katanya, Pak, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri ya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, mereka satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hanya Allah membenci perceraian. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintah untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus, karena kekerasan hati Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula, jika demikian, tapi aku berkata kepadamu, si Musa kan mengizinkan. Siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Berzina maksudnya itu berzina di dalam menara. Sama halnya, kalau secara rohani, aku gak berdoa, aku udah berzina. Kecuali karena zina. Jadi, perceraian itu bisa terjadi karena zina. Ya kalau dia gak melakukan zina, ya dia gak boleh menceraikan. Intinya kalau gak karena berzina, gak ada yang boleh bisa bercerai. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungannya antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Katanya, iyalah, kalau ujungnya cerai ngapain kawin? Tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Maksudnya apa coba? Tidak semua orang, hanya mereka yang diberikan karunia. Jadi orang yang mengerti perkataan Tuhan yang diberikan karunia oleh Allah, yang mampu tidak menikah. Tanpa karunia Allah, siapapun yang mencoba tidak menikah akan menghadapi godaan. Iyalah, kalau Tuhan gak kasih aku karunia, gak mungkin aku bisa menghadapi godaan untuk gak menikah. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian atas kemauannya diri sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah yang mengerti. Nah, kalau ini Tuhan mengatakan untuk mengerti. Iya, karena keinginan dirinya nih. Kalau misal nih, berapa nih? Aku nih nggak mau menikah. Ya itu kan keinginan diriku. Atas kemauan sendiri oleh karena kerajaan surga. Ya orang yang meninggal itu, lewat misalnya Malaysia ya. Secara dunia mereka kan bisa menikah tuh. Tapi karena kerajaan surga menginginkan mereka lebih dulu, ya nggak apa-apa. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas berapa itu? Lalu orang membawa kecil supaya meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi muridnya memarahi orang-orang itu. Habis berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalangi mereka datang kepadaku. Kenapa dimarahi coba? Tapi banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Oh, karena berisi, makanya disuruh diam. Tuhan anak Daud, baru apa kata Tuhan? Biarlah
Anak-anak itu janganlah kau menghalang mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Apa syarat masuk surga? Orang itu jangan berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Biarlah, berarti aku nih, biarlah Ronika, jangan menghalangi. Ya aku juga boleh menghalangi. Sebab mereka lah yang punya kerajaan surga. Orang sepertinya yang punya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya di atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Diletakkannya lah tangannya di atas mereka. Kemudian berangkatlah dia dari situ. Ada seorang datang ke Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus guru untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormati ayah dan ibumu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi aku nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri, kasih orang tuaku sama seperti diri sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah aku turuti, apa yang lagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, aku pengen sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mengikutnya berarti mengasihi dia lebih dari segala sesuatu. Syarat tertinggi untuk masuk surga. Syarat tertinggi maksudnya mengasihi Tuhan lebih dari dunia ini. Jadi kau tuh harus mengasihi Tuhan Yesus melebihi dunia ini. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tapi lubang jarum itu kecil loh. Seekor unta besar. Ternyata lebih mudah daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kenapa sukar coba orang kaya masuk dalam surga? Karena perkataan Tuhan sih menunjukkan kemustahilan masuk ke dalam kerajaan Allah bersandar hayat yang alami kita. Yesus mereka berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah satunya menjadi mungkin. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayan di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk bangkit ke-12 kekuasaan. Setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, laki-laki, ibunya, anak-anaknya akan menerima kembali 100 kali lipat. Maka hasilnya itu mendapat 100 kali lipat. Akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ya, misal nih, ya ada orang pertama yang percaya Tuhan itu bisa jadi dia terakhir. Sungguhnya orang yang terakhir akan menjadi orang pertama, dan orang pertama akan menjadi yang terakhir. Calon di sini punya nonton sekali saat bisa nggak kau menangnya? Apa katanya? Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang yang baginya. Bapa telah menyediakannya. Itu dikasih Tuhan untuk orang-orang yang telah di Tuhan. Bapaknya udah menyediakan. Mereka itu marahlah ke 10 muridnya lalu, tapi Yesus mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa Paman dan teman-teman semasa bertindak sebagai Tuhan atas rakyatnya dan para pembesar bertindak sesuai dengan atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa yang saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Sementara anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya Tuhan Allah datang, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk melayani kan. Tapi karena dia ini untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Arti dari ayat 20 Matius 20 ayat 8 ini, anak manusia itu Tuhan Yesus datang ke dunia memang bukan untuk dilayani kan. Udah dari kelahirannya dia lahir di kandang domba. Dia juga belajar juga hukum Taurat. Dicobai di padang gurun sama seperti manusia. Dia berhasil kan. Dia juga melakukan mujizat. Siapa melayani Tuhan? Gak ada. Yang ada dia dilayak. Dia tuh bukan untuk dia melayani orang. Bahkan paling besar karya, makanya bang karya terbesar milikku pengorbananmu. Kalau harta yang tak ternilai ya
gak bisa dibandingkan dengan kekayaan dunia ini. Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang ya nggak cuma untuk orang yang ada di dunia ini, bagi siapa yang mau menerimanya. Pada katanya, ketika Yesus mulanya keluar dari Yeriko, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tapi orang itu menegur mereka supaya mereka diam. Mereka sudah murid-murid. Lalu mereka makin memanggil, seru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Yesus memanggil, berkata, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" "Tuhan, supaya mata kami tidak melihat." Maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Dengan belas kasih. Jadi kalau kita menolong orang, kita seperti Yesus itu, seperti anak Allah itu yang dikasih dan diurapi. Berbelas kasih, bukan karena motivasi lain. Jadi kalau aku menolong karena berbelas kasih dan harus karena berbelas kasih adalah mujizatnya yang mata mereka dan seketika yang menjadi sembuh baru mengikuti Tuhan. Baru katanya pergilah Tuhan Yesus ke desa. Desa apa itu? Pokoknya di Bukit Zaitun. Nggak tahu di mana. Jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan. Katakanlah kepada putri Sion, ya Allah, rajamu datang kepadamu, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina. Ya Tuhan kan mengendarai keledai betina. Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang tugasnya kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian. Mereka dan Yesus pun menaik ke atas kudanya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya. Dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersana di tempat yang maha tinggi." Ketika yang masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota dan berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret." Ya nggak boleh orang berjualan di Allah. Dan berkata kepada mereka, "Ada tulis rumahku adalah disebut rumah dua, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Ya penyamun lah kalau kau bikin rumah itu untuk rumah Tuhan itu sebagai penjualan. Tapi ketika iman-iman kepala ahli Taurat itu melihat mujizat yang dibuatnya, anak-anak berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud." Hati mereka sangat jengkel. Lalu berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka pergi ke luar kota. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tapi ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu, selain daun saja. Makanya dikutuk pohon ara itu. Tidak akan berbuah selama-lamanya, ketika itu juga keringlah pohon ara. Banyak kejadian itu tercengang murid-muridnya lalu kata, "Bagaimana mungkin pohon ara yang disukai engkau menjadi kering?" Dan semenjak mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang dapat berbuat dengan pohon ara, tapi juga kamu berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan banyak." Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah iman-iman kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawaban kepada aku akan mengatakan juga kepadamu, adil dong. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Dari surga lah. Kalau kita katakan dari surga, dia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepada aku?" Tapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes ini adalah nabi. Lalu mereka menjawab, "Yesus, kami tidak tahu." Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal ini." Lalu mereka tahu dari kuasa surga lah. Tapi apakah pendapatmu tentang hal ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki yang pergi kepada anak yang sulung. Berkata, "Anakku, pergilah, bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak ini, "Aku tidak mau." Tapi karena ia menyesal pergi. Untuk pergi kepada anak yang kedua, berkata kepadanya juga. Anak ini menjawab, "Baik Bapa." Tapi ia tidak pergi. Apakah di antara kedua orang ini melakukan kehendak apa ya?
Yang pertama kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pungut cukai dan perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Kenapa coba? Datanglah yang bawa sebuah botol. Oh ya, Lukas 7. Ada pelacur nih datang ke rumah orang Farisi. Ia membawa sebuah botol palang berisi minyak wangi. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan ada sekarang padamu bukan suamimu. Nama ini engkau telah berkata benar. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, kalau ada orang lain mengusir setan dengan kuasa roh Allah, ya kerajaan Allah sudah datang kepadanya. Berat ya? Meskipun kamu melihat yang katanya kan, perempuan pelacur mendahului kamu. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Kayak dia bilang. Yang pertama kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pungut cukailah perempuan itu yang pelacur yang mendahului kamu masuk kerajaan surga. Mendahului berarti dia yang pertama masuk kerajaan surga. Tapi pungut cukai dan perempuan pelacur itu percaya kepadanya. Meskipun kamu melihat, tetapi kamu tidak menyesal, kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah satu perempuan yang lain adalah seorang tanah. Ia menyuruh tambah-tambahnya kepada pengkara itu memberi hasil menjadi bagian. Tetapi pengkara-pengkara itu menangkap hamba itu, mereka memukul dan membunuh yang lain, melemparinya dengan batu. Kemudian yang ngeri kali sini. Bahkan ahli warisnya itu juga dibunuh supaya mereka menjadi biar kebun anggur itu menjadi milik siapa? Milik penjaga penggarapnya itu. Hamba yang disuruh untuk menjaga tanah kata mereka banyak. Ia akan membinasakan orang jahat itu dan kebun anggur akan disewakan kepada penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepada yang kata Yesus kepada mereka, sebelum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibawa oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan ketika perbuatan ajaib di mata kalian. Sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Enggak ya, siapapun yang menghasilkan kerajaan itu enggak orang Israel, seluruh dunia ini. Siapa saja yang jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan siapa saja yang ditimpa batu itu ia akan beremuk. Ketika iman kepala orang-orang Farisi mendengar perempuan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka dimaksudnya. Mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan itu, tapi orang-orang tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah aku sediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, yang lagi menangkap hamba-hamba itu menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota itu. Sesudah itu ia berkata kepada hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang diundang tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah ke persimpangan sepanjang jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpul semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepada, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja kepada hamba-hamba, ikatkanlah kaki dan tangannya, dicampakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada keratakan dan ketak gigi. Siapa yang diikat Tuhan? Dicampakkan dalam kegelapan paling gelap, bukan berarti binasa, melainkan ditanggulangi. Sedangkan kaum beriman kala akan menderita disimpan dalam kegelapan yang luar. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ialah dipanggil menerima keselamatan. Banyak orang dipanggil, sedangkan dipilih adalah menerima pahala. Sedikit orang nanti yang mendapati kerajaan surga itu. Dipanggil menerima keselamatan, sedangkan dipilih adalah menerima pahala.
Semua orang yang beriman telah dipanggil, tapi sedikit akan dipilih untuk menerima pahala. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagi mereka dapat menjawab Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh mereka bersama para pendukung Herodes, "Guru, kamu tahu engkau seorang yang jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka. Katakan kepada kami, pendapatmu apakah diperbolehkan bayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Nah, licik sih di sini Pak. Dan tulisan siapakah yang ada di kertas itu atau yang ada di logo lah. Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka. Gambar dan tulisan kaisar lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka heran, mereka akan meninggalkan Yesus lalu pergi. Iyalah, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Memang sih di uang itu kan enggak tulisan, enggak, bukan gambar Allah kan, gambar manusia kan. Ya berikan kewajibannya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Apalagi kewajiban yang diberikan Allah. Ya, berikanlah persembahan kepada Allah juga, berikan juga persembahan kepada kaisar. Ini bayar pajak kaisar berdasarkan peraturan pemerintah. Persepuluhan kepada Allah berdasarkan kepada Allah. Pada hari itu datanglah Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada pembangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati tanpa meninggalkan anak saudara harus kawin." Ya, kayak para ahli hukum, malah militer, mereka semua kan mengajar tentang ini kan. Janganlah kamu turuti perbuatan mereka karena mereka mengajar tetapi tidak melakukan. Ya, kalau orang tahu berbuat baik tapi tidak lakukan ya jangan kau turuti perbuatan mereka, tapi kau dengarkan aja ajarannya. Turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajar. Tapi jangan kau tiru perbuatan mereka yang tidak melakukan. Mereka menganggap beban berat, lalu meletakkan atas sebuah orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua kejadian yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka tali sembaya, lebar dan jumlah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka. Itu enggak hanya tentang perempuan tentang rumah ibadat, semua pemerintah itu juga. Mereka pasti suka lah duduk di tempat yang ber-AC dan dingin. Pemerintah, tapi pemerintahan itu ya baik, tujuannya baik. Tapi kau turuti segala perintahnya, tapi perlakuannya jangan kau turuti, jangan kau tiru gitu lah. Jangan kau menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapa yaitu dia yang di surga. Jadi bapakmu satu pun di dunia jangan kau sebut dia bapa. Ingat, hanya satu bapamu, itu bapamu yang ada di surga. Jangan kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, pemimpin itu harus menjadi pelayan. Siapa saja meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa saja merendahkan diri, ia ditinggikan. Yang setiga dosa itu, ya kalau aku meninggikan diri, aku akan direndahkan. Jadi merendahkan Tuhan. Tapi kalau aku merendahkan diri, ya aku akan ditinggikan. Celakalah. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau baik suci yang menguruskan emas itu? Ya, coba jawab pertanyaan tadi sini. Mana yang lebih penting, emas atau baik suci yang menguruskan emas itu? Iya, baik suci loh. Karena baik suci itu menguruskan emas itu. Ya, persembahan. Karena itu siapa saja yang bersumpah demi mesbah, yang bersumpah demi mesbah, dan juga demi salah satu yang terletak di atasnya. Kalau saya bersumpah demi baik suci, dia bersumpah demi. Siapa saja yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Ya, siapa yang bersemayam di atas tata juga? Anak domba dan anak bapa kan? Ini udah celakalah kamu, hai pertolongan.
Kamu orang yang munafik, sebuah cawan dan pingin kamu bersihkan sebelah luar, tetapi sebelah dalam penuh rampasan dan kerasukan. Sekala kamu, kuburanmu yang dicat putih, sebelah luarnya memang indah tampak, tapi yang sebelah dalam penuh tulang belulang sebagai jenis kotoran. Demikian juga lah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tapi di dalam hatimu lah penuh dengan kemunafikan, kelaliman. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentu kita ikut dengan mereka dan membunuh nabi-nabi. Tapi dengan demikian, kamu sadar diri kamu sendiri bahwa kamu adalah kotoran pembunuh nabi-nabi. Jadi lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa. Mana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka. Jelas loh Tuhan mau menyebutkan hukuman neraka. Neraka di sini apa? Setiap orang yang marah. Karena itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang bijaksana. Ya kan orang bijaksana yang Tuhan tebus. Ada di Taurat. Sebelum ada Tuhan Musa, ada Taurat. Sebagai mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Terbukti kok. 11 murid Yesus dibunuh, disalib. Ada yang disalib, yang lain akan kamu sambut di rumah. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai ke Zakaria anak Berekhia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Sungguhnya aku berkata kepadamu, semua itu akan ditanggung orang zaman ini. Yerusalem, engkau akan membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang kudus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Secara gampang loh, induk ayam kan selalu mengumpulkan anaknya di dalam sayapnya kan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan pengen mengumpulkan anaknya itu di bawah lindungan sayapnya, tapi ada yang tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggali dan menjadi sunyi. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, sampai sekarang aja aku nggak lihat Yesus. Tapi aku kan tetap berkata, terpujilah Tuhan. Terpujilah dia, Tuhan Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Matius 24 juga udah dikatakan, waspadalah terhadap penyesat, karena ada yang berkata kalau Mesias dan mereka bersama banyak orang. Kamu akan mendengar tentang deru perang, kabar perang. Dan memang iya, kayak ada perang dunia ketiga. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Banyak dari pasanganmu dan pasangan orang, karena kedua rekan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yalah, kalau kedukaan makin gede, kasihnya menjadi dingin lah. Sebaliknya, kalau kasih banyak, ya kedukaan itu nggak ada lah. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sampai kerjaan kau bertahan, tetap kau lakukan kehendak Bapa, kau akan selamat. Jelajah ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan juga jika kamu melihat semuanya ini, semua berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu. Sebelum semua yang terjadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat juga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Hari-hari itu maksudnya hari kedatangan kedua kalinya, tidak ada yang tahu selain Bapa itu sendiri. Itu sudah 4:36. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia itu. Sebagian mereka pada zaman sebelumnya air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ya itulah perbuatan orang yang pada zaman-zaman itu. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Sampai pada hari ini masuk ke dalam batra, nah mereka tidak tahu apa-apa tuh. Kan juga diperingati, Tuhan juga udah menyuruh kan mereka untuk berlindung. Tapi nggak mau, ya udah. Lenyaplah mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia itu. Ya kedatangan anak manusia itu sama juga akan ada bencana. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu giling, seorang akan dibawanya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Ya, semua orang tidak tahu.
Hanya pada cowok yang tahu kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari, pencuri akan datang supaya pasti berjaga-jaga, tidak main-main dibongkar. Gadis-gadis itu membangun semuanya lalu membereskan pelita. Gadis bodoh itu berkata kepada gadis bukaan, berikanlah kami sedikit. Jadi kalau aku ya jadi gadis bukan berikan segitu. Tapi kalau kau berikan nanti kau di tengah jalan gak bisa menyau. Ya sih. Tapi jauh-jauh gadis yang bersana itu tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi. Makanya sebelum Raptor kedatangan Tuhan, kita mempersiapkan diri harus seperti gadis bijaksana itu. Tapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap tidak sedia masuk bersama dia di ruang perjamuan kami. Lalu pintu ditutup. Kamu yang datanglah, juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah pintu bagi kami? Tetapi yang menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari mana maupun saatnya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri. Hambanya berkata kepada mereka, seorang berikan 5 talenta, seorang lagi 2 talenta. Agar segera pergi hamba yang menerima 5 talenta menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta, lama itu pulanglah. Lalu kata tuannya lah, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik, setia, engkau telah setia dan malah kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, kata Tuhan. 2 talenta Tuhan percayakanlah aku telah beroleh laba 2 talenta. Lalu kata Tuhan itu, baik sekali perbuatan hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang tajam. Ini di tempat Tuhan tidak menahan. Ilmu di tempat di mana Tuhan tidak menahan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu, Tuhan. Padahal Tuhan menabur di tempat yang Tuhan taburlah. Tuhan memungut di tempat dia yang nanam. Dan kata, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku memungut di tempat di mana aku tidak menaburnya. Karena itu seharusnya uangku itu kubolehkan ke bank saja supaya pada waktu aku kembali aku mencatat dengan bunga. Dan juga mengajarkan membungakan duit ya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta. Dia menghatilah udah 2 talenta dicabut 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu dicampakkan ke dalam kegelapan paling kelam. Ratapan kertakan gigi. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di dalam hadapannya yang memisahkan mereka satu dengan lain. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Lalu raja itu berkata, hai kamu yang berberkat adalah Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan ya kerajaan surga itu udah ada. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Nah, Tuhan juga memberi ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu bakal menjawab, ya Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberikan engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Raja itu pun, Tuhan lah, berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk spesialnya. Aku sudah memberikan hal yang paling indah kepada orang paling hina, ya dia telah melakukannya untuk Tuhan. Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, nyala dari hadapan hai kamu orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, alasannya apa? Tadi, waktu dia lapar, dia Tuhan pasti mengizinkan. Waktu dia sakit, nggak kau beri makan. Waktu haus, nggak kau beri dia minum. Apa saya kau beri minum? Jadi akhir zaman nanti kau akan mendapatkan tuai. Terkutuklah, nyala dari hadapanku. Masuklah ke api yang kekal itu. Lalu mereka pun menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau? Lalu berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah satu tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini.
Ya, sebenarnya aku paling hina ini nggak dilakukan untukku, ya dia juga tidak memberi apa kepada Tuhan. Orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Orang benar ke dalam hidup yang kekal. Orang ini, orang yang tidak mau mengasih minum, tidak mau memberi makan, waktu terlanjur nggak dikasih, dia akan masuk dalam tempat siksaan kekal. Tapi orang benar, sebaliknya dia beri makan, dia beri minum. Waktu aku jadi orang asing, dikasih tumpangan. Waktu aku terlanjur, dia masuk dalam hidup kekal. Nah, perkataan apa? Setelah Yesus mengakhiri segala perkataannya dan tentang berjaga-jaga itu, kamu tahu 2 hari lagi akan merayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Paskah itu adalah perayaan anak manusia disembelih, disalibkan untuk kita. Yang maha besar anak manusia. Pada waktu itu berkumpullah iman-iman kepala Dato' Yahudi di atas iman. Besar menemukan apa mereka merunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dan tipu Muslim untuk membunuh dia. Nah, rencana iblis ini. Tapi mereka berkata jangan pada waktu perayaan supaya timbul keributan.